Dan inilah bagaimana Ibu Ana ingin berbagi kepada kita semua, supaya kita bisa dikuatkan terhadap iman kita dan juga bisa dicerahkan terhadap orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Oke Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Ana, dimulai dari latar belakang dulu ya Bu. Silakan Ibu Ana. Ya, Shalom. Saya latar belakang dari keluarga Muslim. Semua Muslim, haji-haji semua. Saya dari Jawa Tengah, Jepara, khususnya sangat fanatik sekali ya kalau dengan latar belakang pendidikan, semua dari Muslim, dari SD, SMP, SMA, ya, itu dari Muslim. Jadi ayah saya haji, mama saya haji juga. Jadi kita tiap hari sembahyang 5 kali sehari ya. Itu di luar lagi ada sembahyang lagi namanya sholat duha, ada lagi yang sholat malam, sholat tahajud, di mana itu ya lebih ke sekitar jam 12 ya, tengah malam kayak gitu. Jadi sekolah kita juga pakai hijab ya, pakai hijab. Dulu kan hijabnya segitiga. Tapi ayah saya tuh nggak terlalu harus pakai kayak gitu karena orang NU ya, termasuk orang NU, dan kita ada kebiasaan juga sama seperti kebaktian kayak gitu, tapi untuk orang Muslim pengajian ya. Pengajian juga didirikan oleh bapak saya juga kebetulan kayak gitu. Jadi latar belakang saya backgroundnya kalau sekolah saya SMA ya, SMP SMA itu aja saya masih kalau dari sholat subuh selesai makan sholat duha lagi tuh saya masih pegang kalau orang Jawa bilang wiridan. Wiridan tuh baca tasbih. Jadi satu tasbih itu ada seperti kalung ya. Kalungnya ada manik-maniknya itu 99 nama Tuhan. Nama yang terbaik dari Tuhan Allah ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya bisa baca sampai ribuan ya. Bisa duduk, ada ruangan saya khusus untuk berdoa sendiri. Meskipun saya anak nomor 2 itu ada ruangan tidur sendiri, ruang itu berdoa sendiri. Jadi dikhususkan. Salam teman-teman, selamat malam, sampurasun, wilujeng tepang deh. Teman-teman, kali ini kita akan menyaksikan video yang akan dipaparkan oleh Pak Pastor Yusuf Manubulu, yaitu kesaksian mantap, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Oke, sebelum menonton channel ini harap dibantu ya di like and subscribe supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih kawan-kawan, sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita simak video ini tanpa berlama-lama. Let's go. Kebetulan karena bapak saya ya punya rumah banyak waktu itu ya, jadi sendiri-sendiri, jadi begitu. Jadi latar belakang papa mama saya Muslim. Kalau mama saya itu Muslim tapi Muslim kejawen. Kalau bapak saya Muslim tok-tok. Tapi dia masih berpikiran terbuka, open minded kayak gitu, kayak gitu. Jadi orang Jawa tapi pikirannya terbuka banget tentang modernisasi. Dan bapak saya juga pernah ya sering bawa pulang dari luar negeri kayaknya buku-buku tentang Yesus. Saya lihat tuh waktu kecil itu bukunya. Aku nggak ngerti itu Yesus, nggak ngerti. Karena aku lihatnya cuma gambar-gambarnya itu, magazinnya itu, gambarnya tuh Tuhan Yesus diangkat, terus ada malaikat-malaikatnya, terus ada lagi orang berkumpul di bawahnya Yesus waktu pengangkatan kayak gitu. Jadi saya belajar di Muslim itu belajar ngaji, belajar berkumpul, bagaimana berorganisasi, kemudian belajar tauhid, Taurat, terus fikih, terus fikih, terus belajar sejarah Muslim juga. Jadi memang agak berat karena itu dari bahasa Arab ya, kita harus tahu translatornya atau terjemahannya di bahasa Indonesia. Itu pun kalau nggak ada juga harus belajar. Jadi agak ribet juga kalau kita nih anak-anak masih muda gitu, kalau nggak terlalu hafal nggak bisa ngerti juga. Jadi tiap hari saya kalau sholat utama itu berdoa, itu 5 waktu, tapi selesai ada namanya memakai tasbih. Tasbih itu 99 nama Tuhan. Jadi ada kata
nama Tuhan yang harus dibaca mungkin 121 kali, ada yang dibaca harus 1000 kali, dan itu pun harus tuntas. Kadang nggak sampai tuntas pun, saya pakai mobil, dijemput pun sampai turun mobil harus selesaikan itu. Jadi memang ada kemarahan yang sangat berat ya dari keluarga mungkin ya, karena berpaling kayak gitu, mencintai Tuhan yang lain. Karena sama aja di Kristen juga di Muslim tidak ada Allah lain selain diriku. Nah itu seperti itu. Jadi latar belakang background saya keluarga Muslim yang sangat taat. Jadi kakak saya ini sekarang ngaji, ya gitu. Adik saya masih memeluk Islam juga, kayak gitu. Jadi latar belakangnya kita nih sekolah Muslim, jadi belajarnya fikih, Alkitab, fikih, tauhid. Tapi juga ada mempelajari namanya Isa, Nabi Isa itu ya, Yesus itu. Mempelajari ada kitab yang terakhir yaitu kitab Injil. Ada juga itu, sempat aku baca, kayak gitu. Jadi background itu kenapa? Terus ada beberapa background lagi. Saya itu kan menikah sama orang Papua yang Kristen. Jadi kayak gitu. Tapi ya karena kita tuh berbeda agama. Dia pergi ke gereja, saya berdoa di rumah. Jadi ibarat kayak perahu itu kakinya di sebelah sama di sebelah. Itu kejadian bertahun-tahun jadi kayak gitu. Sampai saya kembali ke Papua. Kembali ke Papua tahun 2000-an lah. Ya, tahun 2000-an itu kembali ke Papua. Di mana masa-masa itu Papua itu enggak seperti sekarang, masih gelap. Zamannya Presiden Abdurrahman Wahid sama wakilnya Ibu Megawati. Papua tuh gelap, enggak seperti kota-kota lain kayak gitu. Jadi toko aja cuma sedikit aja. Kita aja masuk hutan keluar hutan. Kayak gitu. Kenapa saya berpindah ke Kristen? Saya itu kan tidak tahu baca Alkitab, saya tidak pernah mau mengerti Alkitab. Ibaratnya kalau orang dengar azan, orang Kristen dengar azan nggak suka. Saya kalau dengar orang nyanyi di gereja, saya nggak mau. Telinga saya tutup semua, saya kayak kepalaku sakit seperti begitu. Tidak mau dengar. Tidak mau dengar karena berbeda itu ya, keyakinan. Kayak gitu. Tapi suami saya sering bawa saya ke gereja, suruh pegang Alkitab, aku nggak mau. Jadi aku duduk di belakang. Alkitab dibuka, aku nggak mau baca, cuma lihat aja, denger aja dari belakang. Nggak mau. Kan dipaksa pun nggak mau, akhirnya dibiarin juga. Kayak gitu. Akhirnya suatu saat jadi kebencian di dalam keluarga mereka. Nggak tahu itu, mereka bukannya welcome saya sebagai anak mantu, tapi kebencian dengan segala cara mereka buat permasalahan yang bersinggungan dengan saya. Kayak gitu. Sampai saya pernah jatuh sakit juga nggak diurus, apa semua nggak diurus. Mereka juga suka mengancam, suka berkata-kata, menganiaya secara fisikis. Dan saya itu mendengar sendiri. Suatu saat saya itu, orang semua pergi ke gereja, orang semua kadang lebaran, orang pada lebaran. Aku nggak namanya lebaran, nggak namanya Natalan, karena aku nggak pernah dapat hadiah Natal. Saya bilang, suatu saat saya bilang, kenapa mereka selalu menjahatin saya? Mertua saya berbuat jahat terus. Selalu apa yang saya bikin selalu dipersalahkan tiap hari, nggak malam pagi. Sedangkan orang tua saya saja menerima anaknya yang dengan kekurangan tidak punya. Welcome to family. Tapi apa yang terjadi? Mereka sangat terbalik sekali. Jadi ada beberapa keluarga Papua kalau dapat anak perempuan orang Indonesia rambut lurus, mereka bersuka cita, mungkin bisa kuliahkan, sekolahkan. Baik, tapi di keluarga ini kebalik. Saya diancam, dianiaya, apalagi punya anak perempuan saja, tidak punya anak lagi. Nah, itu jadi masalah besar yang di dalam keluarga mereka. Jadi, kenapa berpindah ke Kristen? Karena masalah di dalam keluarga ini sudah sangat terlalu berat. Memfitnah, adik-adiknya suka memfitnah semuanya. Jadi saya dibiarin, saya supaya dikasih pakai baju compang-camping. Padahal saya dari keluarga kaya. Kalau papa mama saya lihat saya pakai baju kayak gitu dengan dianggap seperti itu, memang mungkin semua orang tua bilang pulang lah, makan nggak pulang ke Jawa kayak gitu. Tapi yang terjadi saya tantang itu mereka, ini kakak iparku ini majelis. Katanya majelis itu aku nggak ngerti, seharusnya berbuat baik ya pada sesama. Pergi ibadah tiap hari, pegang Alkitab, pergi ke gereja. Tapi apa yang terjadi? Tak satu lembar pun menyatakan kamu mau ikut kristenisasi atau apapun, tidak ada, orang lain yang dilayani. Tapi saya tidak
perlu tahu mereka mau kasih saya atau tidak kasih saya. Saya cari itu Tuhan Yesus sendiri. Saya tantang tuh Tuhan Yesus yang berdiri di atas gereja Bethlehem di RSUD Dok 2 Jayapura. Saya tantang, kenapa? Saya mau cari tahu itu Tuhannya yang mereka sembah itu Tuhannya baik apa enggak sih? Saya cari sendiri, saya daftar sendiri, saya belajar Alkitab sendiri. Saya nggak perlu namanya baju baptis dikasih uang sama mereka. Saya sekolah salon juga, tapi karena aku nggak punya salon di Jayapura, aku makan aja didiskriminasikan sekali sama mertua saya. Sampai selesai kuliah, bukan kuliah ya, pendalaman Alkitab atau bedah Alkitab itu selesai, sampai kateksasi saja, menjelang kateksasi saja itu, saya aja nggak pernah dikasih uang untuk buat beli baju putih. Jadi terpaksa saya beli kain sendiri dari hasil gunting rambut dari rumah ke rumah, terus rembat rambut orang ke rumah. Jadi saya kumpulin uangnya buat beli baju, beli bantal, sampai beli renda-renda yang tuh di pinggir itu, nggak bentuknya anggur itu, aku yang jahit semua. Kakak iparku itu pejabat di RSUD Dok 2, tapi nggak bisa memberikan apa-apa sama aku. Aku aja belajar Alkitab, tidur aja itu, aku tidur aja di atas septic tank yang ditutup sama semen. Aku tidur di situ tuh bertahun-tahun. Belajar Alkitab itu aku nggak sadar kalau aku tidur di atas septic tank. Sampai suatu saat aku selesai dibaptis itu, Tuhan bukakan pintu rezeki untuk suami saya untuk mendapatkan jabatan. Nah, itu baru saya bisa keluar dari rumahnya mertua saya, kayak gitu. Jadi waktu saya dibaptis itu kayak rezekinya itu pada berjatuhan semua, tapi aku nggak pegang uang. Orang dibaptis kan harusnya aku dikasih uang persembahan, ini nih hadiahnya, kamu udah selesai baptisan apa. Aku nggak terima apapun, yang diambilin semua sama mereka semua. Jadi mereka tuh berbuatnya keterlaluan ya menurut saya itu. Jadi waktu selesai dibaptis itu kan harus nyanyi satu lagu yang aku bisa cuman itu, aku mau ikut Yesus. Jadi di memoriku cuman itu doang, nggak ada lagu lain. Jadi aku seperti lagu aku mau ikut Yesus tuh, meskipun saya susah, itu yang terjadi saat ini. Meskipun saya susah, tetap ikut Yesus. Saya bilang begitu. Jadi sampai keluarga saya bilang, memang jadi suatu tantangan karena saya berpisah dengan suami saya itu, saya tinggalkan suami saya 5 rumah, 5 mobil, saya nggak dapat apa-apa. Saya berjalan dengan glory. Kenapa saya pisah? Karena suami saya kecantol orang waktu reunian dengan teman SMA yang lebih tua daripada saya. Dan saya bilang sama suami saya, kamu harus memilih di antara kita. Jadi saya tinggal di Jakarta dengan anak saya, selesaikan SMA-nya di sini, dan saya juga berjuang sendiri, kerja apapun, tetap masih di gereja, dari gereja ke gereja, dari menara doa ke menara doa lainnya. Selalu mantan suami saya bilang, kamu akan mati di Jakarta. Tapi Tuhan bilang, sampai detik ini, saya tidak mati. Saya sehat. Saya bersyukur sama Tuhan, masih bisa worship sama Tuhan. Luar biasa banget itu. Bagi saya itu, harta bukan ukuran dari semuanya. Justru yang pegang harta akan kesusahan sendiri bagaimana menjaga hartanya. Jangan dijarah, jangan sampai hilang. Jadi aku berjalan di sini tanpa apapun, hanya berjalan dengan Tuhan. Tantangan, keluarga saya itu di Jepara itu kan pengusaha mebel semua. Haji semua. Jadi cuma bilang gini, daripada kamu susah, jadi janda, udah masuk Kristen, nggak punya, kamu kembali sudah ke Muslim, aku kasih rumah, kasih mobil. Itu karena kamu nggak berdoa di Muslim, jadi kamu begitu. Saya bilang enggak. Saya bilang masing-masing lah, agamamu, agamaku. Jadi saya bilang apa? Tuhanku kaya. Barang apa yang kita tinggalkan Tuhan akan ganti baru. Mukjizat akan datang seperti yang dikatakan di firman ya dan amin. Keturunan Israel akan bermegah. Dan itu memang terjadi. Bermegahnya apa? Aku sudah nggak ngurusin anakku untuk biayain sekolah, dapat beasiswa full scholarship untuk ke luar negeri. Tanpa uang sepeser pun aku bayar. Jadi itu udah memperingan saya. Meskipun dulu di Papua itu aku pelayanan kecil-kecil. Bantu pendeta, mungkin cari orang yang sakit, cari orang apa. Aku nggak menyadari kalau itu akan menjadi kedepannya itu. Waktu aku di Jakarta aku baru sadar itu karunia penjala manusia. Dan memang orang lapangan lebih berat daripada orang yang memproses domba.
Karena orang lapangan harus menarik domba-domba yang hilang, di mana domba-domba itu sudah nggak percaya sama Yesus. Kita restorasi, kita kembalikan lagi kepercayaannya. Ini loh Yesus. Kadang saya bilang gini, saya ini orang Muslim, percaya Yesus, kamu nggak percaya Yesus. Kamu lahir dari anak Yesus yang dibaptis oleh Yesus. Pasti akan dikembalikan apa yang hilang. Karena di saat-saat ini memang banyak tantangan. Tantangannya untuk menjadi orang Muslim yang masuk Kristen, yaitu tantangan kita harus berhasil di depan mereka. Tapi kita juga harus pertama berhasil di mana ini loh firman ini bisa kita lepasan orang Muslim yang sakit, mungkin diteluh karena dukun, karena apa, bertahun-tahun tidak bisa dipegang, orang tidak mau datang melihat dia. Ya kita harus datang, layani, doakan. Dan ternyata lagu-lagunya Tuhan Yesus yang kecil-kecil aja, yang lagu Indonesia aja itu saja, setan aja takut. Jadi dari power dari firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam, dan ada muatan dan ada isi. Dan bagi saya lebih mempermudah karena Tuhan bilang aku akan mengajar berbangsa-bangsa. Jadi berbeda Alkitab tapi sama makna. Jadi powernya itu ada ternyata. Dan itu kita jalani sebagai orang yang percaya. Buktikan tanpa uang pun Tuhan masih bisa membantu kita, menolong kita, anak-anak kita untuk ditolong mendapatkan beasiswa. Itu sudah luar biasa. Tantangan sebagai janda muslim yang masuk Kristen, dihina, dianiaya, perkataan. Tetapi Tuhan bangkitkan kita dari firman-firman itu, iya dan amin. Tuhan nggak bohong. Itu. Dan sampai detik ini saya masih dipelihara Tuhan dengan kesehatan yang ada. Masih tegak berdiri dan tidak mati. Itu adalah amazing. Memang tantangannya berbeda. Dulu di Papua dengan segala keberadaan saya bisa menolong orang, membantu orang-orang Papua itu. Bisa aja saya tidur di rumah distrik, bisa saja saya datang ke rumah orang Muslim yang sakit, istrinya juga nggak tahu, saya bisa datang ke rumah itu, atau ke orang-orang yang sudah bimbang dan ragu untuk melayani Tuhan, sampai saya sudah datang depan pintu. Seharusnya saya bukan datang ke tempat itu, jadi bisa datang ke tempat itu. Dan saya bilang, Tuhan tidak izinkan kau pergi dari tempat ini, karena kamu akan dipakai Tuhan untuk melayani jemaat ini. Dan itu memang betul adanya, saya punya omongan itu. Jadi restorasi orang yang hilang kepercayaan, kepancing oleh iblis itu, semua dikembalikan kepada tracknya yang ada, yang Tuhan mau. Jadi kalau di Jakarta ini, banyak kita layani anak-anak Afrika yang tidak punya makanan, minuman, mereka ketakutan. Itu saya bantu dengan uang sendiri. Jadi saya pelayanan itu tidak pakai uang gereja, uang pribadi. Uang kecil-kecil saya yang saya dapat, mungkin dari sulam alis, dari mungkin keuntungan bisnis makanan kecil-kecil atau apapun itu. Ada uang saya berikan kepada mereka dengan tulus ikhlas. Jadi mereka selalu bilang, kamu orang baik. Tidak, saya itu hanya media yang dipakai Tuhan untuk merestorasi mereka, untuk kembali ke jalan Tuhan, di mana mereka yang hilang, itu tempat yang mereka sembunyi pun saya bisa mencari mereka. Tempat yang ditahan dengan banyak security pun Tuhan bisa terobos. Kadang teman-temanku tidak tahu aku punya pelayanan seperti itu. Tapi Tuhan pernah janji waktu di Papua, nanti akan ada pelayanan internasional. Tapi kita di dalam mobil itu tidak ada namanya bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi waktu pertama saya datang ke Jakarta itu, saya tidak tahu cara nge-grab, saya tidak tahu cara mempunyai handphone Android, tidak tahu. Sampai suatu saat evangelis itu ada bilang, datanglah ke Moi, Tuhan yang suruh. Pak, saya tidak tahu nge-grab, gimana caranya? Nanti suruh orang bantu orderin Grab, suruh datang ke Moi. Dan saya dijamu. Kenapa kita 3 orang dengan ibu pendeta 1 kok dijamu? Evangelis bilang, Tuhan Yesus yang suruh menjamu. Dipesanlah makanan itu pada kita 3 orang sampai 1 juta. Itu pun masih dikasih amplop yang berisi uang 1 juta dan ditutup semua, dibungkus kertas kuning. Dan evangelis bilang, ini bukan uang saya, ini dari Yesus memberkati kamu. Saya dulu pelayanan kecil-kecilku di Papua itu pakai uangku sendiri, uang salon. Itu saya kumpulkan tiap minggu, saya bisa memberkati janda-janda.
Meskipun dari orang Katolik pun nggak masalah, orang Muslim pun juga nggak masalah. Bagi saya no problem. Di mana pelayanan kecil-kecilku tuh setia. Jadi memberikan makanan-makanan. Kalau di hari Rabu atau Selasa kita tutup salam hanya untuk pelayanan. Jadi kita pesan dari orang Muslim, orang Kristen, makanan kita buka salam ditutup hanya untuk pelayanan. Kayak gitu. Jadi kita berdoa di situ. Dan salon saya tidak ada namanya gambar orang potong rambut. Ada. Yang ada hanya gambarnya Tuhan Yesus, sampai orang bingung. Kalau mau masuk ke rumah saya, mau curi apa, silakan mau lihat. Yang ada gambarnya Yesus. Jadi salon saya tidak ada pelang, tapi lumayan laris. Dan saya bisa menopang orang, membantu orang kesusahan. Dan saya masih bisa pelihara anak-anak Muslim itu di rumah saya. Bisa memberkati lah. Jadi kalau sekarang aku di Jakarta, memang pure saya pelayanan, nggak pakai embel-embel apa, hanya diri saya saja dan Tuhan. Kayak gitu. Saya belum pernah mengajak teman untuk join di dalam pelayananku karena takutnya tidak cocok dengan pelayananku, karena ada beberapa pelayananku yang untuk anak-anak Afrika yang hilang, yang nggak ada uang, udah kehabisan uang dan lapar. Itu pun kita harus memberikan sesegera mungkin. Jadi tantangan di sini aku tidak ada pakai motorku hilang, ya, dihilangkan orang. Jadi aku kalau ada uang ya aku suruhan tukang gojek, tukang gojek aku berkati lagi, kayak gitu. Sampai uangku habis di ATM ya udah, kayak gitu. Jadi aku berserah diri sama Tuhan. Detik ini masih diberi anugerah hidup, kepercayaan sama Tuhan untuk melakukan pelayanan kecil-kecilku. Mungkin sekarang ini banyak aku temui orang-orang pemulung kayak gitu. Banyak orang Muslim yang masuk Kristen, yang perlu dikuatkan karena ketakutan ya. Karena mungkin lihat orang-orang Kristen udah pada kaya, orang-orang yang udah mampu semua, sedang dia sendiri masih perlu bimbingan. Dan itu tidak, menurut saya tidak terdukung oleh pimpinan. Nah, pimpinan atau leadernya dari grupnya itu, kalau misalnya itu atau membiarkannya, itu kadang kita harus merangkul mereka. Kemudian anak-anak yang depresi, bipolar, yang meninggal karena mamanya meninggal dan merasa mempersalahkan kenapa mama meninggal sampai nggak keluar rumah, mungkin dalam setahun kali. Nah, itu kita dekatin, kita counseling. Ternyata banyak benturan. Sebenarnya anaknya baik, jadi bisa restorasi kembali kepada Tuhan. Meskipun gimana dia cocoknya gereja mana, kita akan antar. Begitu. Kemudian mukjizat yang saya alami dalam pendalaman Alkitab waktu di Papua, saya nggak melihat apa-apa. Saya melihat pendeta-pendeta yang berkarunia itu di Papua memang luar biasa ya. Pelayanannya 100% untuk domba-dombanya. Itu kalau hujan pun dalam pelayanan, sampai aku lihat Alkitab dilempar hujan berhenti. Aku disuruh naik mimbar. Aku nggak tahu caranya naik mimbar karena aku orang Muslim yang masuk Kristen. Aku kan juga ketakutan. Nah, gimana nanti aku khotbahin kamu secara Muslim, karena kita juga dididik berpidato secara Muslim. Nah, itu. Nah, di Kristen enggak. Jadi aku juga rasa ketakutan. Tapi hamba-hamba Tuhan banyak menguatkan. Tidak, Tuhan cari kamu untuk apa? Nanti saya salah berkhotbah. Enggak. Tuhan cari kamu. Tuhan cari kamu ini yang ada maksudnya sekarang ini. Jadi kita dipakai Tuhan untuk berdoa. Saya tidak berdoa, Tuhan akan aku suruh orang nanti syarat lagi untuk duduk berdoa. Pagi, malam berdoa. Jadi kayak gitu. Walaupun sakit, duduk berdoa. Jadi kayak gitu. Seperti Tuhan sudah duduk berdoa. Sampai ada orang, aku nggak kenal, bisa tahu juga. Tolong doain saya. Saya bisa apa? Saya bilang, ada yang tanya juga kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba berdoa. Dan ada juga yang bilang ini, saya pusing. Saya minta didoain sama dulu ya. Saya berdoa dulu, nyanyi dulu, penyembahan dulu. Ternyata dia kerasukan. Dan puji Tuhan, di dalam kerasukannya orang Bali itu di sebelah saya. Yang terjadi, saya sudah bingung, ini gimana Tuhan? Gak ada senior saya. Gimana caranya untuk menghentikan orang ini? Hanya di dalam nama, in the name of Jesus Christ, orang itu rubuh. Hanya dengan membaca Yesaya 45 dalam tiap hari, itu betul-betul Tuhan akan pakai engkau. Dan itu mempertajam
pedangmu untuk peperangan. Kamu nggak pakai alat, kamu nggak pakai tongkat otoritas, kamu nggak pakai apa-apa. Cuman kamu pakai iman. Iman kecilmu itu akan sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Dan ini aneh kan, orang kesurupan layak aja bisa rubuh di depan saya. Meskipun teman-teman saya tidak mengakuinya, tapi bagi saya mengakui firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu alive. Firman Tuhan itu fire, membakar. Di mana setan-setan itu akan dibakar dan diikat. Dan Tuhan juga, aku heran. Dulu manusia bisa bercakap-cakap dengan Adam itu langsung tanpa pembatas. Tapi sekarang bicara dengan Adam aja, kita harus perlu malaikat lagi untuk menolong kita, untuk membantu kita. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi aku percaya pohon kehidupan yang dikelilinginya ada lidah api, itu seperti pedang yang menyala-nyala, itu adalah firman. Jadi apabila kita baca firman tiap hari yang kita nggak ngerti, saya 45, tiap hari pertama saya nggak ngerti maksudnya apa, kedua nggak ngerti, aku baca terus sampai 45 hari, dan penyembahan yang sangat sungguh-sungguh sama Tuhan itu dihargai Tuhan. Luar biasa, Tuhan akan pakai engkau, siapapun engkau. Meskipun kau sudah tidak ada artinya, bukan pejabat VIP di Papua, bukan apapun, tidak bawa harta, tidak bawa apapun, tidak bawa Alkitab, tapi firman itu hidup di dalam diri kita. Itu yang menjadikan nama. Itu mukjizat yang saya alami. Jadi hampir sekarang tiap hari yang terjadi, ya ada aja orang datang dengan masalah, atau saya yang datang ke mereka, tapi masalah mereka kita selesaikan dan selesai. Kadang saya juga kecewa, ada orang hamba Tuhan tidak selesaikan masalahnya, ditinggal ke aku tolong kamu, tapi aku tolong kamu ke orang muslim, habis itu ditinggal. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak. Kita harus menolong orang, dombanya itu jangan sampai kejebur lagi. Tolonglah dia pelan-pelan sampai 100%. Meskipun uangmu habis, meskipun bahan makananmu habis, meskipun apapun motormu hilang, mobilmu hilang, hartamu hilang, pelayanan kepada domba itu luar biasa. Kita dihargai Tuhan. Karena aku percaya Tuhan bilang apa? Tuhan lebih dulu melayani kita. Jadi kita harus melayani orang lain juga. Kalau aku ini sudah umur 43 tahun. Jadi Tuhan, pakailah aku untuk melayani engkau. Tidak di dalam gereja pun tidak apa-apa. Di luar pun tidak apa-apa. Kasihlah senyuman pada orang-orang yang teraniaya dan tertindas. Jadi memang aku sekarang masih dalam pergumulan, pelayananku memang butuh sekali bantuan untuk mobilitas, pelayanan. Karena kebanyakan orang yang ketemu sama aku tuh orang lapar, orang nggak punya uang. Bukan berarti nggak punya uang, mereka maunya bentuknya makanan. Kayak gitu. Jadi makanan itu versinya beda-beda. Kalau versi Indonesia ya mungkin makanan Indonesia. Yang versi Afrika ya kita belikan makanan yang sesuai mereka punya makanan. Meskipun mahal, tapi Tuhan provide. Tuhan bisa fasilitasi. Teman saya aja sampai geleng-geleng. Saya bilang tolong belikan ini. Gojek pun saya bilang saya kasih uang kamu lebih. Tolong kirimkan ke sana. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Saya ini pelayanan di Papua, hutan ke hutan. Orang muslim banyak. Aku tidur, tahu-tahu Tuhan bisa suruh datang aku ke rumah ibu satu yang tidak punya uang, anaknya tabrakan. Bisa memberikan apa yang dia mau. Janda-janda yang bukan aku seiman pun saya, kalau memang saya perlu bantu dan aku lihat di rumahnya memerlukan, karena aku lihat banyak janda-janda. Siapa sih yang mau jadi janda? Nggak ada di dunia ini. Tapi aku layani janda-janda itu pada nggak punya. Saya kalau puasa, kesaksian saya kalau puasa nggak ada makanannya, minuman, saya kencang loh. Saya kasihan juga. Kalau orang muslim itu buka puasa, sahur kayak gitu. Tapi ini kok nggak ada apa-apa. Saya lihat begini rumahnya. Nggak ada makanan, rice cookernya nunggu anaknya selesai. Jadi apa yang mereka perlukan aku lengkapi. Mau kompor, mau televisi. Butuh handphone untuk pelayanan. Uangku semua aku kasih untuk dia, nggak apa-apa. Nggak penting aku istri pejabat beli barang-barang branded. Buat apa? Lebih aku kasih pakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Janda-janda yang tidak punya uang untuk modal usaha nasi kuning di Papua. Datang pinjam uang, saya bilang, aduh kasihan sekali. Janda gak punya uang, mau usaha, mau ngidupin anaknya gimana. Sudah suaminya meninggal. Ya perhiasan kita kasih jual, kasih uangnya ke mereka. Supaya mereka bisa hidup dan jangan jadikan beban untuk hidup mereka. Seperti itu.
Jadi kalau aku saat ini aku berterima kasih sama Tuhan, anakku udah dikasih beasiswa. Ya sisa hidupku ini hanya mengabdi untuk melayani anak-anak yang tersesat, direstorasi kembali. Meskipun itu ya dari uang-uang kecilku itu aku kumpul-kumpul bisa melayani mereka. Dan mukjizat orang-orang yang aku layani sudah melakukan pelepasan, mereka bilang sangat senang sekali layanannya. Karena apa? Saya bilang apa? Yaitu mukjizatnya karunia Tuhan dari Yesaya 45 itu saja bisa membebaskannya kamu. Walaupun aku ini orang biasa yang tidak punya karunia, tapi Tuhan bisa tambahkan karunia seperti itu. Itu adalah suatu hal yang amazing. Karena aku dari Muslim masuk Kristen. Al-Quran aku nggak pernah namanya sampai kayak gitu. Aku baca Al-Quran sampai capek, sampai itu nggak pernah kayak gitu. Sembahyang sampai capek-capek juga nggak pernah kayak gitu. Jadi membebaskan satu jiwa saja itu sudah luar biasa. Dan aku butuh juga rumah untuk ministriku. Kalau bisa ada, itu memang impianku. Karena orang-orang yang dilayani kayak gitu tuh, sebenarnya mereka itu orang nggak punya. Lapar. Nggak mungkin selesai pelepasan langsung dilepas, lu jalan sendiri, pulang sendiri. Mereka lapar tinggal di mana? Nggak bisa dong. Mereka nggak punya apa-apa. Hanya baju di badan. Mereka hanya butuh makanan, teh hangat aja itu mereka terima kasih. Karena nggak punya uang. Jadi kayak gitu. Jadi dengan kerendahan hati Tuhan memberikan mukjizat luar biasa. Karena ada beberapa teman yang punya karunia pembebasan, perang juga itu nggak bisa jalan kalau nggak ada gejala manusia. Karena kita orang lapangan. Dan itu memang luar biasa. Dari hobiku masak aja orang bisa datang. Itu sudah menjadi manusia satu-satu. Jadi merestorasi hati jiwa manusia yang hatinya remuk dan tawar hati sama Tuhan. Bisa kembali ke Tuhan. Itu suatu yang luar biasa. Meskipun butuh effort. Butuh kepercayaan. Orang-orang ini kembali ke Tuhan. Dan jangan kalau sudah masuk ke dalam gereja. Saya selalu berpesan. Jangan biarkan domba-domba itu hilang. Domba itu harus diproses. Ditegakkan di mana mereka bisa kuat berdiri. Nih anak-anak Yesus ini. Kuat dan berhasil. Jangan belum kuat kamu lepas. Itu sangat berbahaya. Mereka akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Itu yang bisa mengakibatkan setan masuk ke kalbu mereka. Dan nanti melepaskannya susah sekali. Merestorasinya. Jadi itu mukjizat yang saya terima dari Tuhan. Mukjizat mukjizat penjalan manusia. Saya juga bingung, yang saya jalan ini bukan orang Indonesia aja, orang Afrika ada, orang luar negeri juga ada. Jadi merestorasi kembali apa yang mereka tidak percaya Tuhan di tahun-tahun ini Tuhan kembalikan. Itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi kalau mukjizat Tuhan itu aku banyak alami waktu di hutan. Aku suka jalan manusia itu. Orang-orang Papua yang buta, yang sakit paru-paru ya, udah hampir pada mau meninggal ya, sudah nggak bisa bangun dari tempat tidur, tinggal badan kulit bungkus tulang aja ya. Jadi hanya dengan 15 menit kamu minta maaf sama hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan. 15 menit minta maaf sama Yesus. Yesus kembalikan penglihatan. Anak kecil masih muda dikembalikan penglihatan 15 menit di depan saya. Kemudian anak perempuan yang sudah mau meninggal ini tidak jadi meninggal karena pegang Alkitab seperti dia pegang itu. Mata air oase yang hidup seperti bunga yang merekah. Auranya langsung berbeda. Jadi mukjizat Tuhan tuh aku lihat banyak itu. Pendeta-pendeta yang kudus, yang dikuduskan Tuhan dan taat dan setia sama Tuhan. Itu sebelum mereka lewat, Roh Kudus sudah lewat dulu. Bau harumnya parfum ini nggak ada di hutan, nggak ada yang jualan parfum. Yang ada itu parfum biasa aja, tapi kan nggak ada di hutan, bunga mawar, bunga melati nggak ada. Tapi kenapa bau harum itu lewat duluan? Aku tanya pendeta mau di Mangare,
Bapak, itu sebelum Bapak lewat itu ada parfum. Bau wangi, harumnya melebihi parfum. Dunia nggak ada, aku bilang gitu. Yaitu Roh Kudus. Jadi Holy Spirit, Roh Kudus itu amazing, luar biasa. Sebelum pelayanan dia udah jalan duluan. Dan orang berkhotbah pun di atas mimbar yang jelek saja, itu energinya besar adanya ya dan amin. Bagi pendeta-pendeta yang kudus, yang taat dan setia kepada Yesus, auranya sangat besar, powernya. Belum sampai sentuh mimbarnya saja itu sudah powernya besar. Saya bisa saja mundur-mundur. Sampai teman saya bilang, kenapa mundur-mundur? Ya itu, energinya besar sekali, nggak bisa. Mundur, itu tenaganya besar. Karena pendeta selalu berkhotbah dengan firman-firman, powernya besar. Begitu. Dan saya percaya Tuhan pertemukan saya dalam pelayanan itu. Karena pendeta mau dimarahi waktu datang, saya lagi tidur, itu suami saya selalu dibilang, lepaskan saya, karena Tuhan akan bawa. Mantan suami saya nggak pernah bolehin. Tapi memang Tuhan bahwa pendeta-pendeta berkarunia itu tunjukkan di hadapan saya. Mobil yang tidak ada bensin pun ditutup dengan tisu aja. Bisa berjalan dari pedalaman sampai Jayapura 12 jam. In the name of Jesus. Mobil berjalan. Luar biasa. Jadi mukjizat Tuhan itu banyak saya alami di hutan, di lembah, dimanapun. Sampai muntah darah pun. Karena saya kecapean pelayanan pun. Tuhan, bebaskan aku menjadi manusia baru. Dengan airnya, dengan didoakan secara nama Kristus. Tuhan yang hidup, Tuhan yang alive. Tuhan yang amazing. Itulah Tuhan Yesus. Keluarga tuku banyak mencemooh kembali ke Muslim. Karena kamu sekarang ini kamu janda, nggak punya apa-apa, kamu jalan begitu saja. Aku kasih rumah, aku kasih mobil. Saya bilang, janganlah jual ini glorinya Tuhan. Hanya karena kebendaan. Saya bilang, agamamu, agamaku. Jadi aku selalu nasihat mereka belajar menghormati satu sama lain berbeda agama. Oh, saya juga doain orang Muslim banyak yang berhasil dan mereka melihat. Dan auranya Tuhan Yesus, doanya Kristus itu, auranya tuh 100% clear. Kristal murni. Air saja itu bisa bersinar. Meskipun kita tarik ke atas, air biasa bisa jadi nama. Seperti lampu yang terang. Lampu yang terang. Dan itu jadi penyembuh bagi orang-orang yang nggak punya uang. Bukan orang kaya yang kita layani, orang yang nggak punya. Dan mereka kan merasakan damai sejahtera. Sampai nenek-nenek pun kita pegang. Saya mau pulang ke Yesus setelah dikasih minum. Anaknya nggak mau dengar, saya yang dengar sendiri. Jadi itu mukjizat Tuhan yang saya alami, yaitu penjara manusia. Dan saya berdoa, mampukan saya menolong mereka, melepaskan mereka dari belenggu setan, belenggu iblis yang menahan mereka, yang mengikat mereka, dilepaskan dengan firman Tuhan. Jadi aku berjalan sama Yesus meskipun aku menderita, meskipun aku nggak punya apa-apa. Tuhan perlengkapi. Mukjizat. Apapun yang terjadi di dalam perjalanan saya, mukjizat. Saya tidak ada air minum, tidak ada tempat tinggal. Orang bisa, mari datang ke sini. Ini ada air di waktu yang tepat. Saya berdoa, saya butuh air. Bisa aja hamba Tuhan datang lagi membawa air kepada saya. Semua tercukupi, semua akan terlengkapi, semua akan diperlengkapi oleh Tuhan. Itu firman-Nya ya dan amin. Aku pernah kena firman Tuhan, orang yang percaya jubahnya Yesus ditarik, itu akan selamat. Saya pernah pendarahan, tapi Tuhan tidak tinggalkan saya mati. Saya bisa operasi dan saya lihat kemuliaan Tuhan, saya bangun. Dalam tidur saya lihat terang beneran. Itulah mukjizat Tuhan. Itu terima kasih sama Yesus. Saya tidak punya suami, tidak ada anak-anak dipelihara Tuhan, dapat beasiswa, dikasih makan negara. Puji Tuhan, saya melayani anak-anak yang hilang. Ya, anak-anak yang hilang, ibunya hilang, semua hilang. Jadi begitu, kita restorasi kembali kepada Tuhan. Di mana orang judgment,
menilai anak ini tidak benar, anak ini tidak bagus. Tidak. Tidak ada orang yang menghalangi orang miskin untuk sukses. Tidak ada orang yang menghalangi mau kulit gelap dan hitam untuk mencari wajahnya Yesus. Jangan Anda berani gereja bilang, ini gereja hanya untuk orang Chinese, orang kaya. Kalaupun ada tolong ditulis, atasannya pastor itu adalah Yesus. Saya bilang begitu. Jadi jangan ada diskriminasi. Banyak sekali aku lihat di YouTube, gereja-gereja Afrika membuka diri. Orang-orang Afrika yang cacat, tidak normal, pastor buka, terima. Tidak, jangan seperti menganaktirikan dia karena dia hitam, dia dari Papua, dari Afrika, dari mana. Saya tidak mau. Saya melayani semua. Belas kasihan Yesus. Ada. Tuhan akan menjawab setiap mereka punya persoalan. Dengan keuangan yang sangat minimal pun. Kita berjuang supaya gimana? Memecahkan mereka masalah. Supaya mereka menjadi orang. Saya tidak mengambil keuntungan dari mereka. Tapi saya merestorasi, mengembalikan. Ada yang mau bunuh diri juga. Ini fungsinya penjala manusia ini. Kok ya ada, saya bisa ketemu orang yang mau bunuh diri, mau lompat dari apartemen, atau apapun itu. Saya bilang, meninggal yang dimauin Tuhan, jangan meninggal seperti itu. Kita restorasi, kembali ke Tuhan. Meskipun kita perlu waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, butuh proses hinaan dan aniaya karena kita seorang janda, tapi jangan lupa kita punya karunia. Itu kita sadar, gak usah dengar orang, karena kita punya karunia penjala manusia. Kita harus ikat anak-anak itu, tarik kembali ke Tuhan. Di mana Tuhan buat anak saya jadi orang, dan saya mau anak-anak itu menjadi orang juga. Itu suatu luar biasa, suatu panggilan di sisa hidup saya ini. Meskipun saya susah, meskipun saya menderita, saya tetap menjalani bagai semestinya Tuhan mau sebagai penjala manusia yang ditakdirkan seperti itu. Saya berbangga hati dan saya berjalan dengan glory. Kenapa saya berjalan dengan glory? Orang anggapnya saya malas gini-gini. Enggak, itu panggilan dari Tuhan, panggilan melayani. Orang tidak mengerti saya karena saya banyak melayani orang-orang yang kalian kadang orang-orang tidak tahu apa yang saya perbuat. Karena kita pelayanan itu nggak perlu ngomong, cerita di orang. Ini si ini begini, si ini begitu. Karena tiap orang itu berbeda-beda kasus yang harus kita layani dan kita harus selesaikan. Sampai ada kata mungkin keluarganya, aduh, Ibu Ana, anak ini udah berubah, berbeda sekali. Terima kasih sudah kembalikan dia. Ya, itu saya bilang bukan karena saya, karena Tuhan. Karena anak saya sudah berhasil dan saya mau juga mereka berhasil. Seperti anak saya. Di proses Tuhan untuk menjadi berhasil. Itu seperti bejana yang ditumbuk, dibakar. Kalau mau menjadi emas yang berharga, ya diproses. Tapi bagaimana diproses kalau tidak ada yang menolong? Bagaimana orang kita menolong? Orang udah masuk dalam sumur baru kita tidak menolong. Kita menolong mereka juga menolong kita. Memberkati kita. Berarti Tuhan akan memberkati kita. Jadi seperti itu. Banyak kejadian kalau mereka sudah duduk jadi orang kaya, lupa menolong. Pada ajaran Kristen, menolong dengan ikhlas. Seperti itu. Jadi luar biasa Tuhan Yesus itu di dalam perjalanan hidup saya. Semua diperlengkapi. Saya tidak membeli. Saya tidak perlu yang saya tidak punya. Motor hilang, ada aja teman mau kemana, saya bantu dengan ikhlas. Bahkan tadi pagi saja sama masih ada yang bilang, Ibu di mana? Saya jemput Ibu dari stasiun kereta untuk pulang ke rumah. Pelayanan. Karena mereka lapar, saya bantu. Nggak ada uang Ibu, anak saya sakit. Kita gelontorkan uang. Meskipun kecil tetap berarti. Tidak perlu tunggu gereja. Tidak perlu tunggu orang lain. Tolong ini, tolong itu. Tuhan yang menolong. ATM akan dibantu Tuhan. Kita pelayan pokoknya seikhlasnya, yang apa yang bisa kita lakukan, yang kecil-kecil kita lakukan. Jadi hidup saya ini hari-hari sudah berpasrah sama Tuhan saja. Tuhan pakai saya, Tuhan. Pelayanan yang ada saja, kita masih dipelihara, apalagi pelayanan besar. Terpeliharalah kita. Tapi saya mau juga begini. Domba-domba saya
keluar dari permasalahannya, dan dipelihara Tuhan, dan dijawab semua persoalan mereka, dan tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ini masih di dalam pergumulan, proses, tapi saya tidak menyerah. Kalau saya diberkati Tuhan, pasti akan berkati mereka, menolong mereka. Berapa ratus juta pun kita tolong. Kalau memang ada sekuat tenaga kita mau tunggu gereja terlalu lama. Domba sudah tenggelam di dalam laut, baru mau kita tolong, matilah. Itu yang terjadi. Jadi kalau prinsip saya, tolonglah sebisa mereka mungkin. Jangan biarkan mereka hidup bimbang dan ragu. Itu ada Alkitab. Kalau dibaca-baca doang tanpa praktek, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Di hutan, tidak ada apa-apa. Kita harus menolong. Kalau kita bisa tolong. Jangan biarkan mereka mati. Nah, itulah kesaksian kita. Bahwa mukjizat Tuhan itu semua Tuhan kasih semua ternyata kepada umatnya. Tinggal kita yang banyak berdoa dan menggalinya. Bahwa Alkitab itu hidup dan bisa dipergunakan di kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita punya pelayanan-pelayanan. Karena satu, percaya Yesus. Firman itu seperti pedang yang tajam. Tidak perlu kita beli pedang di luar, tidak perlu kita beli tongkat otoritas, tidak perlu beli apa-apa. Firman yang ditanamkan di hati kita itu yang kita pakai untuk melayani mereka. Pedang yang hidup, pedang yang alive, berkata jujur, berkata kebenaran, yang berkata bohong. Munafik, saya sudah pelayanan 200 orang, tapi yang terjadi tidak ada. Jadi jangan katanya biarlah Tuhan yang menilai. Mereka yang merasa nggak perlu dicatat. Siapa pelayanan, siapa nggak perlu dicatat. Tuhan udah catat. Nggak perlu. Orang kalau aku lihat orang, aku sudah menabur sekian. Tapi saya bilang begini, aku menabur orang, aku nggak pernah hitung-hitung, aku udah lupa berapa. Sampai aku jatuh miskin juga nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Kan harta nggak dibawa mati. Itu bapak saya selalu bilang, harta tidak dibawa mati. Kayak gitu. Nggak bakal dibawa masuk ke liang lahat, dibawa ke surga, tidak ada. Harta habis ya, kalau memang mereka mau ambil aja. Di rumahku aja, yang di Jawa Tengah, orang datang nangis, minta akuarium besar. Orang muslim kan. Kalau kamu kuat ngangkat, ambil aja, mau 10 angkat. Dalam rumah semua diangkat saja. Kalau kamu membutuhkan. Jadi apa? Mukjizat Tuhan itu dari keikhlasan, kerendahan, dan percaya firman itu hidup. Tanpa pedang, tanpa apapun, hanya kita percaya in the name of Jesus Christ. Itu benar-benar firman itu hidup. Lidah yang kita omongkan itu betul-betul orang muslim bilang apa mustajab, berhasil. Itu yang buat saya happy apa? Berhasil. Pelepasan berhasil. Bukan yang senior yang pelepasan. Yang dari muslim masuk Kristen pelepasan itu luar biasa. Saya bilang apa? Luar biasa. Jadi Yesus itu luar biasa. Saya merasakan mukjizat Tuhan dari hamba-hamba Tuhan itu yang berkarunia itu. Saya nggak pernah minta bahasa roh. Buka mulut. Tuhan kirim bahasa roh masuk ke mulut saya. Dan saya uji trial untuk paginya di hari Jumat. Power dari Tuhan Yesus, dari worship-nya mengalir di tempat itu. Hadiratnya. Jadi saya bilang apa? Harus benar-benar punya jiwa melayani, tulus ikhlas itu ada. Jangan tunggu aku punya perusahaan gede baru aku mau sumbang berapa juta. Oh terlambat. Domba udah tenggelam. Tak berdaya. Tak berdaya benar-benar. Di saat ini, di corona ini. Tidak butuh orang kaya. Di mana butuh orang yang melayani sungguh-sungguh. Beras 1 piring kita bisa sajikan. Kita bisa beri ke mereka. Bersyukur. Teh segelas gratis. Kita berikan. Meskipun di rumahnya cukup uang, makanan secukupnya ala kadar aja. Kita sudah cukup karena apa? Tuhan tidak akan biarkan kita mati. Anak-anak Tuhan tidak akan jadi ekor, tapi akan jadi kepala. Itu firman Tuhan, ya dan amin. Tidak akan namanya Ana Mulyani saya akan menderita. Tuhan
izinkan aku masih hidup dan sehat sampai detik ini. Bukannya kurus ditinggal suami, tapi masih sehat walafiat. Sehat atas karunia Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Jadi luar biasa. Tidak kekurangan aku. Tidak mungkin saya bilang taruhan sama orang Papua. Saya terbang, saya ke Jakarta. Saya bilang ke KIPER, saya suruh pulang balik karena ada perempuan. Tidak. Saya bilang apa? Tuhan pasti kasih makan saya 1 piring. Tuhan bisa sanggup kasih makan umatnya ribuan, ratusan, jutaan. 1 piring bagi orang muslim tidak bisa. Bisa. Itu. Dan dikenyangkan. Dan kita masih bisa memberkati orang-orang lain. Saya itu janda tapi bisa berkati orang-orang Afrika. Layanan internasionalku itu luar biasa. Restorasinya luar biasa. Yang tidak percaya, yang tawar sama Yesus dikembalikan. Karena mereka maunya, Tuhan maunya anak-anak itu kembali menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang luar biasa. Seharusnya seumur saya itu malu untuk pelayanan, tapi saya enggak. Saya lebih suka pelayanan. Saya suka menyapa orang. Banyak sekali, jadi saya ketemu tuh banyak orang yang berbeda-beda suku, bangsa, dan etnik. Tapi itu memang Tuhan bilang ada berbangsa-bangsa. Jadi berbangsa-bangsa ya kita harus belajar menerima. Jangan diskriminatif. Kalau menjadi hamba Tuhan jangan diskriminatif. Harus berani open-minded, terbuka, menolong orang. Seperti itu. Jadi mukjizat di Alkitab itu semua itu kita uji coba. Saya baca uji coba. Semua kebenarannya ada. Ya dan amin. Luar biasa. Setan aja lari ke birit-birit. Dan kita itu di dalam perlindungan Tuhan. In the blessing of Jesus. Beda anak-anak Tuhan itu dengan anak-anak muslim yang suka kesurupan. Dari agama Hindu kesurupan hampir tiap hari. Lepasan hampir tiap hari. Bayangkan saja itu. Mereka menyembah berhala. Seperti itu. Sedangkan yang muslim kebingungan. Kebingungan di mana arahnya, di mana Tuhannya bingung. Kalau saya ya dengan PD-nya, saya dari muslim masuk Kristen. Saya jalan dengan glory. Dengan kemuliaan Tuhan. Meskipun kamu tidak lihat, tapi saya melihat. Meskipun saya susah. Saya dipelihara dari ujung atas sampai ujung rambut. Tidak kesurupan. Yang dilayani kesurupan ulang-ulang. Setannya 100 turun 50 turun 20 masuk lagi keluar masuk. Kenapa? Yang dilayani nggak mau, udah tahu Alkitab nggak mau baca Alkitab, malas. Jadi nggak berjalan. Jadi kita harus penguatan ke mereka. Mungkin ada donatur-donatur yang mau membelikan Alkitab Inggris dalam bahasa Inggris. Itu banyak kita berikan ke teman-teman. Kita beli di online kadang. Berikan ke mereka. Mungkin Alkitab teman-teman yang lain nggak punya, yang dari muslim itu ada banyak. Jadi kita ini bersaksi seperti taruhan. Saya orang muslim bisa hidup sampai sekarang itu kasih karunia Tuhan. Dan berbangga hati itu karena Tuhan. Kayak gitu. Orang bingung juga akan saya hidup sampai sekarang. Tapi saya kan jalan dengan Tuhan. Jadi luar biasa. Orang bilang harus kurus badannya. Wah kalau kurus badannya nanti dikira masuk Kristen ini tidak makmur. Lah, itulah luar biasanya Tuhan. Tanpa harta pun, tanpa apapun. Tuhan pelihara kita. Saya selalu tekankan ke anak-anak itu. Aku selalu telepon ke mereka, teman-teman pelayanannya. Domba-domba yang terhilang, tersesat. Di kota besar ini, Bapak Ibu kalau mau tahu, saya itu dikasih masuk Tuhan untuk kayak mencari mereka, intuisi mencari ini, anak-anak yang terhilang dari yang Indonesia, yang dari luar negeri. Banyak. Karena kemampuan bahasa Inggrisku dikasih sama Tuhan waktu pertama masuk sini. Welcome to Jakarta. Jadi saya tuh pelayanan kayak gitu, seperti itu tuh waktu di Papua. Waktu saya jadi istrinya kepala distrik. Jadi banyak yang datang ke saya itu orang semua berkeluh kesah. Kesusahan mereka, apanya mereka. Mau bayar sekolah nggak bisa, apa yang nggak bisa. Jadi saya selalu tuh kadang nolong pakai uang pribadi saya, nggak bilang suami saya. Seperti itu. Akhirnya ya itu kebiasaan. Jadi apa itu suka nolong. Tapi memang dari muslim, bapak mamaku juga suka menolong ya.
suka menolong, jadi selalu bilang harus baik, harus suka menolong. Jadi kayak gitu, saya nggak mau pusing harta. Harta itu kan titipannya dari Tuhan. Seperti itu. Jadi itulah kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saya lagi berdoa itu sekitar jam 3-4 harusnya saya tidur nyenyak. Itu bisa saya bangun sendiri. Bisa, kalau dekat tempat ibadahnya bisa aja saya naik motor atau apa, saya langsung ibadah di situ, bayangkan. Seperti magnet, seperti kecanduan. Menyembah tata Tuhan di pagi hari itu seperti magnet. Yang tidak bisa stop. Mencintai Tuhan. Itu luar biasa. Sekarang teknologi banyak, handphone yang pakai aplikasi, apa namanya, aplikasi Alkitab dibuka. Jadi aku kadang, ini harusnya firmannya gini deh, dibaca ya tiap hari. Ini buat kamu apa sih ininya? Ya ini. Padahal aku tuh dari Muslim, lo tau nggak? Tapi aku kayak ada yang, oh ya ini harus di sini kayak gitu. Jadi itulah Tuhan terlalu baik sama saya sampai detik ini. Saya bersyukur sama Yesus, bisa dikasih kehidupan yang luar biasa perjalanannya. Ini pelayanan tidak berhenti di sini, mungkin sampai titik akhir saya menghembuskan nafas terakhir, baru pelayanan habis. Saya bermimpi ingin punya ministry, supaya saya sekolah lagi pendeta, teologi, karena saya harus mendalami lagi. Jadi doakan saya, apa yang saya perlukan untuk melayani mereka lebih cepat. Saya butuhkan mungkin motor atau mobil atau rumah, apapun itu akan dikelola untuk pelayanan, untuk menolong mereka yang terlantar. Karena saya banyak ketemu mereka yang terlantar, nggak punya makanan, nggak punya apa-apa. Telepon, tolong bantu saya. Tuh, tolong bantu saya. Apakah kita menolak? Apakah kita tutup pintu? Apakah itu gereja ditulisannya gerejanya orang tertentu? Tidak boleh. Itu gerejanya Yesus. Saya selalu ngomong itu gerejanya Yesus. Jadi boleh masuklah. Jadi pelayanan saya hari demi hari ini, kebanyakan pelayanan saya itu ketemu orang-orang yang berbeda-beda. Jadi bukan ketemu satu grup gitu, tidak. Jadi kita ketemunya itu per kasus. Jadi anak-anak itu lahirnya dari Muslim, ada juga yang dari Kristen. Jadi kita ketemu masalah anak-anak itu dari per kasus atau perorangan, di mana satu masalah dombanya satu diberikan Tuhan, ini harus diselesaikan. Satu diselesaikan. Apa problemnya? Seperti itu. Kalau problemnya butuh didoakan, ya kita doakan. Tapi kalau problemnya dia butuh penguatan, di mana gerejanya yang dulu tidak cocok, kita pindahkan gereja yang cocok. Kita kan harus pengenalan. Itu nggak mudah, harus belajar bangunkan mereka pagi. Mungkin pergi, ajak mereka ke sana, meskipun nggak ada makanan, di mana kita selalu, oh ya ini ada makanan untuk mereka. Jadi dia merasa, oh ya aku tuh diorangkan. Seperti itu. Jadi saya memang bercita-cita ingin punya ministry. Jadi ministry itu tempat doa juga, di mana tempat mereka shelter, seperti home shelter, di mana menaungi anak-anak itu. Nggak tahu juga anak-anak itu kadang kalau ketemu saya merasa nyaman ya. Malah rasa nyaman di mana? Kalau sudah merasa nyaman, oke, kembali baik. Kita mungkin mau ketemu sama orang tuanya, kita antar ketemu orang tuanya, kita kembalikan lagi ke orang tua. Kalau ada yang punya orang tua. Tapi kalau mereka sebatang kara di Jakarta ini, ya kita menolong dengan penguatan, penghiburan, di mana mereka akan pasti mendapatkan tempat kerja yang baik, kayak gitu. Jadi kalau saya itu ladang bekerja itu kebanyakan sekarang banyak seperti konselor mereka, menolong mereka, memecahkan satu masalah demi masalah yang seperti benang rumit bundek yang terlingkar-lingkar, yang tidak terselesaikan, kita selesaikan. Mungkin orang sebulan bisa kerja dapat 6 juta, 5 juta, kita nggak dapat apa-apa. Karena apa? Kita uang keluar juga untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka, mengembalikan mereka, kepercayaan mereka bahwa mereka itu bukan anak-anak yang tidak berguna, tapi anak-anak yang berharga, yang anak-anak yang perlu dipelihara oleh Yesus. Bayangkan saja, sampai ada yang saya temuin itu bajunya sampai rusak-rusak, hancur, tidur di baju-baju kotor semua. Berarti orang kaya ini, sebenarnya anak orang kaya. Kenapa dibiarkan begini? Karena apa? Kejiwaan mereka itu
sudah dipenuhi roh-roh yang setan-setan jahat itu. Jadi kita harus tolong mereka, keluarkan mereka apa yang mereka mau. Oh, mereka punya ide, punya apa. Oh, sebenarnya seperti ini cemerlang. Jadi mengembalikan restorasi lagi, kembali ke gereja lagi. Jadi tidak jadi akar kepahitan. Bahwa di gereja ada solusi, di gereja ada kehidupan. Semua itu solusi akan diberikan Tuhan tepat pada waktunya. Sama seperti saya juga, semua tepat pada waktunya. Saya membutuhkan tempat tinggal, ada saja yang memberikan tempat tinggal. Ada saja yang saya butuh air minum, ada saja orang datang memberikan saya air minum. Saya tidak kenal. Jadi Tuhan itu memfasilitasi, memperlengkapi. Jadi nggak mudah. Jadi hamba Tuhan itu nggak mudah. Perlu pelayanan, pengorbanan, hati, mendengarkan. Kalau kesah mereka. Kalau musisat itu ya dan amin. Kita orang muslim masuk Kristen, berdoa terus. Yang terjadi Tuhan turunkan. Kita bisa pelepasan. Nah itu. Tapi bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Karena kita itu media. Dan kita itu dipakai Tuhan untuk seperti Yesus. Hati kita harus seperti Yesus. Baik, tulus, ikhlas sama mereka. Ya nggak ikhlas. Kalau nolong orang ya nggak ikhlas. Kasihan dombanya. Seperti itu. Jadi sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati di setiap pelayanan saya dan teman-teman semua. Andai tolan diberkati dengan kesaksian saya. Tuhan akan memberikan berlimpah-limpah dan semangat berjalan dengan Yesus, victory Yesus, glory of Yesus. Haleluya, amin. The kingdom is the righteousness of Jesus. In the name of Jesus. Haleluya. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat Ibu Ana buat kesaksian yang luar biasa, dan kita semuanya diberkati Tuhan. Bagaimana Ibu Ana telah menceritakan perjalanan latar belakang kehidupan imannya yang tadinya tidak mengenal Tuhan, dari agama Muslim, dan beliau dari keluarga besar haji. Papa mamanya juga haji, keluarga besarnya juga haji, dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus dinyatakan di dalam kehidupan Ibu Ana, sehingga beliau sekarang bukan saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beliau sekarang menjadi pemberita Injil. Nah, Ibu, kira-kira pesan apa yang Ibu mau berikan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan? Singkat saja, Ibu. Kira-kira pesan apa yang Ibu mau berikan, mau bagikan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan, supaya mereka bisa mengalami hal yang sama seperti yang Ibu alami. Ya, silakan Bu, singkat saja. Setia pada perkara kecil, setia dalam pelayanan kecil-kecil, itu akan menjadikan orang Muslim percaya bahwa Yesus itu ada, Yesus itu hadir. Jadi menjadikan mereka itu diperhatikan bahwa Yesus itu penyelamat, penghapus dosa. Seperti apa kata Yesus, aku akan selamatkan engkau, tidak kekurangan engkau. Itu Yesus yang mau selamatkan domba, sekecil apapun, sesusah apapun. Kita harus menangkan jiwa-jiwa. The righteousness of Yesus itu kita akan pakai, restorasi Yesus kita akan pakai untuk memuliakan nama Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Jadi anak Yesus itulah anak domba Allah yang sesungguhnya. Itu kita akan pakai Alkitab itu, bahwa Alkitab adalah sumber kehidupan dan selamatkan mereka. Apapun penyakitnya, koroni, itu tetap Yesus yang selamat. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pasti ya dan amin. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Oke, luar biasa sekali ya. Teman-teman, jangan sampai terlambat. Waktu kita sangat singkat, jadi kenalilah Tuhan yang mengasihi hidupmu, kenalilah Tuhan yang menciptakan hidupmu, kenalilah Tuhan yang berkorban, menyerahkan nyawanya buat hidupmu, supaya engkau tidak perlu binasa, karena setan terlalu jahat, menyesatkan dan membodohi banyak manusia, agar manusia jangan percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, teman-teman, biarlah pergunakan waktu yang ada, karena ini kesempatan yang sangat penting. Dan ingat bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali.
sebelum Anda mati meninggalkan dunia ini, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena Kisah 4 ayat 12 mengatakan, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan di sini jelas bahwa Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kalau Anda ingin hidup, terima Tuhan Yesus. Karena di luar Tuhan Yesus, manusia semua akan mati. Mati binasa, masuk di dalam penghukuman kekal. Jadi, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, sekali lagi, hidup manusia sangat singkat. Sebelum terlambat, terimalah Dia karena Dia Tuhan yang baik mengasihi hidupmu. Dan terima kasih buat Ibu Ana yang sudah berbagi kesaksian yang luar biasa dan menjadi berkat bagi kita semua. Doa kami, Ibu tetap menyala-nyala, tetap setia, dan melakukan apa yang terbaik buat Tuhan Yesus yang telah menyerahkan nyawanya buat kita semua. Dan bagi teman-teman yang sudah diberkati bisa dukung Ibu Ana, nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Dan juga terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung di dalam link ini. Dan doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya buat hidupmu. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Oke, buat semuanya kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like and subscribe. Itulah tadi kesaksian yang telah disampaikan, semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih, saya pamit dulu. Jangan lupa ya di komen, di like, and subscribe juga supaya channel ini terus berkembang dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih semuanya. God bless you. Tuhan memberkati.